Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas soal pergeseran anggaran di Arkas versi 4.2.9 atau versi terbaru di tahun 2025. Yang mana kali ini ada saudara kita yang bertanya di video kita sebelumnya. Ini adalah soal dana operasional tertulis kurang dengan angka merah dan total dana aset lebih dengan angka merah. Padahal di kolom belum dianggarkan itu sudah nol. Salahnya di mana? Mohon jawabannya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan atau jawaban dari pertanyaan untuk saudara kita kali ini, silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita sudah buatkan sebuah contoh yang bisa menggambarkan pertanyaan dari saudara kita tadi, di mana beliau katakan di bagian total anggaran dana operasional tertulis kurang dengan angka merah, dan di bagian total anggaran dana aset tertulis lebih dengan angka merah, padahal di bagian kolom belum dianggarkan ini sudah nol. Di manakah letak kesalahannya? Baik, di sini kita akan coba jelaskan secara satu persatu bagaimana cara untuk membaca kolom-kolom di bagian halaman pergeseran kertas kerja seperti yang terlihat di sini. Nah, tadi pertanyaan intinya adalah kenapa di bagian kolom belum dianggarkan sudah nol, tapi di sini masih ada angka yang berwarna merah, yang satu kurang dan yang satu lebih. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, di setiap jenis rekening belanja, contoh di bagian anggaran dana operasional, ini tertulis anggaran sebesar 9 juta rupiah. Untuk bagian anggaran dana alat dan mesin, tidak ada anggaran, nol. Dan untuk anggaran dana aset juga nol. Jadi di sini kita bisa membacanya bahwa rekening belanja yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah rencana kegiatan ini hanya bisa menggunakan dana operasional saja. Karena untuk yang lain ini tidak ada anggarannya atau nol semua, ya. Ini nol, makanya ketika di sini tertulis nol, maka otomatis di sini pun berwarna hijau atau sesuai dengan anggaran yang tersedia di jenis rekening belanja tersebut. Ya, jadi ini adalah rekening belanja untuk alat, ini untuk operasional, ini untuk dana aset. Nah, kenapa di sini tertulis kurang? Karena di sini dana yang dianggarkan yang tersedia adalah 9 juta rupiah untuk di tempat kita ya. Sedangkan yang sudah kita buatkan rencana kegiatannya itu baru menghabiskan dana sebesar 8.920.000 rupiah. Maka di sini masih ada 80.000 rupiah dan tertulis kurang, berarti ini artinya adalah kurang kegiatannya. Ya. Untuk bisa membuat ini menjadi hijau nol seperti ini, maka kita harus menambah kegiatan dengan nominal yang tertulis di bagian ini. Ini kurang 80.000 rupiah, maka kita harus bikin kegiatan atau rencana kegiatan yang memerlukan anggaran sebesar 80.000 rupiah, sehingga nanti di sini akan menjadi nol ya, karena total di sini akan menjadi 9 juta rupiah sesuai dengan anggaran yang kita anggarkan di sini 9 juta rupiah. Jadi anggarannya 9 juta, pengeluarannya 9 juta, maka di sini akan menjadi nol dan akan berwarna hijau. Nah, kenapa di sini tertulis lebih? Karena di sini tidak ada anggaran. Anggarannya itu nol untuk anggaran dana aset, sedangkan ini ada kegiatan yang menggunakan rekening
anggaran dana aset sebesar Rp80.000. Maka di sini tentu akan muncul tulisan lebih Rp80.000 atau melebihi anggaran. Seperti itu ya. Anggarannya 0, pembelanjaannya Rp80.000, maka tentu di sini akan tertulis lebih Rp80.000. Nah, kenapa di sini merah, padahal di sini belum dianggarkan sudah 0? Itu pertanyaan intinya seperti itu ya. Karena di sini teman-teman sekalian atau Pak Ibu sekalian, di sini ada sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp80.000 dan di sini memerlukan anggaran Rp80.000 untuk pembelian atau kegiatan yang menggunakan anggaran dana aset. Maka di sini sisa Rp80.000 digunakan oleh ini Rp80.000, maka di sini menjadi 0. Jadi sistem Arkas ini membacanya bahwa total yang atas ini ya, yang berwarna biru nih, biru, ini akan ditotalkan. Apakah totalnya ini sesuai dengan pagudana yang kita terima atau tidak? Kalau misalkan ternyata sesuai atau totalnya sama, maka otomatis di sini pun akan menjadi 0. Tidak bisa atau tidak ada anggaran yang belum dianggarkan. Ini sistem membacanya seperti itu. Tapi meskipun di sini 0, tetap di sini akan berwarna merah karena untuk anggaran dana aset ini pada dasarnya tidak ada anggarannya. Namun kegiatannya ada dengan nominal Rp80.000, maka kalau ingin ini berwarna hijau, angka yang ada di sini dan yang ada di sini itu harus sama. Kalau ini 0, ini pun harus 0, maka ini akan menjadi 0. Kalau misalkan ini Rp80.000, ini Rp80.000, maka akan menjadi 0 dan ini akan menjadi hijau. Ini pun sama. Anggaran yang kita sediakan Rp9 juta untuk dana operasional, maka pembelanjaannya pun harus sama, yaitu Rp9 juta, maka nanti ini akan menjadi 0. Oh, masih bingung? Oke. Kita akan coba ya. Untuk yang anggaran dana aset ini kita akan naikkan menjadi berapa ya? Menjadi Rp100.000 misalnya. Nah, tadi kalau tidak salah saya menambahkannya di mana ya, lupa ya. Bentar, kayaknya di bulan Agustus. Kita akan coba scroll ke bawah sebentar. Lupa, tadi saya itu membuat kegiatan yang menggunakan aset, dana aset. Mungkin di Juli kali ya. Sebentar, kita coba cari dulu. Di Juli ada gak pembelian buku? Kok nggak ada ya? Ini, tar. Tadi saya lupa menambahnya di mana ya. Sebentar. Oke lah, kita akan ambil contoh saja Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita akan di bulan Juli ini ya, akan menambahkan lagi sebuah kegiatan yang menggunakan jenis rekening belanja dana aset dengan nominal berapa ya, misalkan kita akan beli buku ya. Tapi buku ini sifatnya itu akan menggunakan rekening belanja aset. Ya, kita akan beli buku belanja modal buku filsafat misalnya. Ini misalkan buku siswa SD ya, kelas 3, nominalnya itu maksimal Rp200.000. Nah, ya kita akan masukkan anggaran Rp20.000 misalnya ya. Kita beli 1 eksemplar menggunakan rekening belanja aset ya. Masukkan anggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ya. Di sini tadi kita menambahkan kegiatannya menggunakan jenis rekening belanjanya itu aset. Maka akan masuk ke bagian ini menjadi Rp100.000 dan otomatis di sini akan muncul minus Rp20.000. Kenapa?
Karena yang kita anggarkan ini melebihi pagu dana yang kita terima, yaitu menjadi Rp9.020.000. Maka sistem membacanya akan otomatis menuliskan di sini ada kekurangan dana sebesar Rp20.000. Dan ketika kita mengajukan pengesahan pasti akan ditolak. Oke, kita akan hapus lagi. Ya, kita akan hapus lagi. Tadi di bulan apa? Juli ya? Oh, tadi bulannya nggak saya setting. Kayaknya Januari sih kayaknya. Ya. Nah, yang ini nih Bapak Ibu sekalian. Kita akan hapus lagi ya, kita akan hapus lagi. Ini menjadi 0, kita perbaharui. Ya, hapus. Dan kalau misalkan di sini meskipun tertulis 0, tapi di sini masih ada angka merah, tentu ketika kita mengajukan pengesahan pasti akan ditolak oleh admin pusat. Karena di sini tentu ada kegiatan yang memang harus kita perbaiki. Ya. Nah, untuk memperbaikinya supaya ini bisa menjadi 0 semua, ini 0, ini 0, ini 0, maka Bapak Ibu sekalian harus pastikan total anggaran dana aset yang berwarna biru ini harus sama dengan yang bawahnya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ini 9 juta, ini 9 juta. Kalau misalkan tertulis kurang, maka silakan kalian tambahkan kegiatan. Kalau misalkan tertulis lebih, maka kurangi kegiatan atau hapus kegiatan yang menggunakan dana aset. Maka nanti ini akan menjadi 0, ini menjadi 0, dan kita baru bisa ajukan pengesahan. Dan insya Allah ini akan di ACC atau diterima pengajuannya oleh admin pusat. Terkecuali kalau misalkan memang anggaran yang kita buat atau rencana kegiatan yang kita buat ini masih belum memenuhi standar kebijakan terbaru, seperti misalkan buku 10%, honor 40%, dan lain-lain. Maka yang harus kalian pastikan pertama adalah penggunaan dana itu harus sesuai kebijakan. Yang kedua, pastikan sebelum mengklik tombol ajukan pengesahan semuanya itu sudah berwarna hijau, tidak ada merah seperti ini. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi dan bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Kalau misalkan ada yang masih bertanya, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan kalau misalkan nanti kita bisa buatkan tutorialnya, kita akan buatkan ya. Sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.